Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya, makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah tentang Ini Dia. Ini adalah tweet yang gue ambil dari penulis seri The Poppy War yaitu R.F. Kuang yang menyatakan bahwa buku ketiga dari seri ini yang berjudul The Burning God itu udah dikonfirmasi akan terbit versi terjemahan Indonesianya. Dan kalau lihat sih sepertinya ilustrasi covernya juga beliau sudah terima gitu ya, dan sepertinya sama cantiknya dengan kedua buku sebelumnya yaitu The Poppy War dan The Dragon Republic. Dan ini bikin gue jadi galau, haruskah gue mulai baca seri The Poppy War karena ini berarti udah fix ketiga buku dari seri tersebut akan diterjemahkan. Ya udah deh, kita tunggu aja tanggal pasti versi terjemahan The Burning God terbit di Indonesia. Kabar kedua adalah tentang Ini Dia, sebuah buku terjemahan juga ya berjudul The Anthropocene Reviewed karyanya John Green yang akan diterbitkan oleh penerbit Mizan. Jadi ini tuh adalah buku non-fiksi berbentuk esai, dan kalau lihat review orang di Goodreads, ternyata ini adalah isi podcastnya John Green yang dijadiin buku. Berisikan opini Green bersaudara tentang banyak hal, termasuk tentang situasi saat pandemi. Terus ada beberapa review juga yang menyampaikan bahwa buku ini tuh menarasikan tentang kesendirian dan korelasi antar manusia. Gue penasaran sih, sebenarnya belum pernah baca karya-karyanya John Green, cuma pernah nonton film adaptasinya, dan yang ini tuh non-fiksi. Terus kayaknya isi-isi di dalamnya hal-hal yang menarik gitu. Makanya ya udah deh. Adakah dari kamu yang berencana atau malah sudah membaca di Anthropocene Reviewed? Bisa tulis di kolom komen di bawah impresinya kayak gimana ya. Kabar ketiga adalah tentang buku Ini Dia, Where the Wild Ladies Are, karyanya Aoko Matsuda yang akan diterbitkan versi terjemahannya oleh penerbit Haru. Dan kalau baca blurb dan juga review di Goodreads, sepertinya ini adalah kumpulan cerita yang mana benang merahnya itu adalah tentang feminisme, terus juga adalah penceritaan ulang alias retelling dari kisah-kisah hantu di Jepang sana. Oke, ini menarik sih. Dan sepertinya kalau lihat blurb seperti itu, vibe-nya tuh bakal mirip-mirip sama Cursed Bunny-nya Boracung yang juga bakal diterbitin sama penerbit Haru. Jadi yaudah, kita tunggu aja judul-judul menarik ini terbit versi terjemahannya di Indonesia. Kabar keempat adalah tentang buku terbarunya Andrea Hirata yang berjudul Brianna dan Bottomwise. Judulnya lucu ya. Terus kalau menurut caption di postingan ini, ceritanya itu akan berlatarkan dunia musik, budaya Melayu, juga kisah petualangan detektif untuk menemukan gitar legendaris John Musiciante. Jujur, hal yang bikin gue tertarik sama judul ini karena ada kisah petualangan detektifnya itu. Meskipun kayaknya ini bukan detektif profesional ya, kayaknya detektif amatir, orang sipil yang mencoba mencari gitar legendaris yang hilang tersebut. Terus gue juga pernah dengar selintingan bahwa ini tuh adalah lanjutan dari buku Orang-Orang Biasa gitu. Tapi nggak tahu juga ada yang udah pernah baca Orang-Orang Biasanya Andrea Hirata, apakah di dalam situ ada cerita detektifnya juga? Bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Sementara itu buat kamu yang emang penyuka tulisan-tulisannya Andrea Hirata, mungkin jangan sampai ketinggalan ya pre-order judul Brianna dan Bottomwise ini. Kabar kelima adalah tentang penulis Karen McManus yang nulis buku One of Us is Lying. Akhir tahun 2020 kemarin kan dia nerbitin buku baru ya berjudul The Cousins. Ternyata gue baru tahu kalau Gramedia udah nerbitin versi terjemahannya. Dan kalau lihat dari Goodreads, ini tuh blurbnya menarik gitu tentang tiga cousins tuh apa ya, sepupu yang sebenarnya mereka nggak gitu-gitu kenal amat satu sama lain, sampai akhirnya mereka dapat undangan dari nenek mereka yang super kaya untuk bantuin di resortnya dia di sebuah pulau. Singkat kata, mereka datanglah ke pulau tersebut dan usut punya usut, kayaknya neneknya ini punya rencana lain, dan mereka menemukan bahwa keluarga mereka tuh punya misteri yang kelam. Terlihat atau terdengar lebih menjanjikan daripada One of Us is Lying. Dan gue jadi penasaran, adakah dari kamu yang udah baca versi bahasa Inggrisnya The Cousins? Juga bisa share di kolom komen di bawah ya gimana opininya kalau dibandingin sama One of Us is Lying. Kabar keenam adalah tentang acara buku yaitu Ruang Tengah, yang mana ini sebenarnya udah gue sampein di kabar Kamis sebelumnya. Tapi kali ini gue mau ngasih tahu bahwa fix
penulis favorit gue, yaitu Chan Ho-kye akan hadir di acara ini. Mungkin secara virtual ya, karena beliau kan dari Hong Kong gitu. Terus Chan Ho-kye akan mengisi sesi yang berjudul A Conversation on the Motivations and Challenges of Being a Crime Writer in Asia. Ini gue fix penasaran Chan Ho-kye bakal ngomong apa sebagai seorang penulis crime fiction yang mana karyanya jadi favorit gue tahun lalu. Adakah yang hadir juga? Bisa kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Apakah kamu hadir secara onsite atau datang ke Gramedia Matraman, atau hadirnya secara online gitu ya, secara virtual juga. Ada 6 kabar yang bisa gue sampaikan untuk Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian buat kamu, bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan kalau kamu punya kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan dan juga literasi, selain kamu bisa share di kolom komen di bawah, kamu juga bisa infokan lewat grup Discord yang mana nanti akan gue bacakan di Kabar Kamis episode berikutnya. Link grup Discordnya ada di kolom deskripsi bawah juga, kalian bisa tinggal klik untuk join. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di Kabar Kamis berikutnya. See ya!